Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai teori interaksionisme simbolik dengan anggota Nama saya Muhammad Oktar Raino. Saya Doni Rizkyanto. Saya Kiratul Anak Iman. Muhammad Syafia Putrajati. Saya Raino, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Interaksionisme simbolik dikembangkan oleh Georg Herbert Mead awal abad ke-20. Teori ini berakar pada pragmatisme, sebuah perspektif filosofis yang menekankan hubungan antara pemikiran dan tindakan. Mead, seorang filsuf dan psikolog sosial, tertarik untuk memahami bagaimana individu membangun makna melalui interaksi dengan orang lain. Interaksionisme simbolik didasarkan pada beberapa asumsi utama, yaitu individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi dan objek. Latar belakang interaksionisme simbolik didasarkan pada beberapa asumsi utama, yaitu individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi dan objek. Yang kedua, makna ini muncul dari interaksi sosial. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Ya, boleh di next. Pengaruh pada komunikasi interaksionisme simbolik memiliki pengaruh besar pada bidang komunikasi. Teori ini menekankan pentingnya simbol, bahasa, dan interaksi dalam membentuk pahaman kita tentang dunia. Ini menyoroti bagaimana komunikasi bukan hanya transmisi informasi, tetapi juga proses pencipta makna. Ya, jadi inti teori saya lanjutkan kepada teman saya Kira. Oke, Perkenalkan nama saya Kiratul Anak Iman. Saya maaf dulu karena saya tidak bisa on camera karena saya lagi sakit. Jadi, inti teori adalah teori interaksi simbolik adalah kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana individu menciptakan makna melalui komunikasi. Teori ini telah berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi, dan studi komunikasi. Namun, penting untuk menyadari keterbatasan teori ini dan untuk mempertimbangkan perspektif lain ketika mempelajari komunikasi. Contohnya adalah identitas gender. Teori interaksi simbolik dapat digunakan untuk memahami bagaimana identitas gender dibangun melalui interaksi dengan orang lain. Misalnya, anak-anak belajar tentang peran gender melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan media. Mereka menginternalisasi makna dan harapan yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan, dan ini membentuk pemahaman mereka sendiri tentang identitas gender mereka. Selanjutnya ini ada contoh jurnal yang kita ambil, teori interaksi simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Nah, sampai akhirnya teori interaksi simbolik ini terus berkembang sampai saat ini, yang dimana secara tidak langsung merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional merupakan satu perspektif yang ada di dalam studi ilmu komunikasi yang barangkali paling humanis, yang dimana perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan mahakarya nilai individu di atas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna buah pikiran yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu akan mempertimbangkan sisa individu tersebut. Inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik. Next. untuk jurnal yang terakhir itu ada jurnal dari Suprapto tahun 2007. Teori
interaksi simbolik menekan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih semua.